Biar kita tahu juga kisah masa depan yang dimaksud, yuk cekidot. 91. Di masa depan yang berbeda. Toronto, Kanada. Rosetta duduk di kursi taman, diam dan hanya melihat sekitar yang ramai dengan orang berlalu lalang dengan aktivitas masing-masing. Langit mulai memerah, menunjukkan kalau tidak lama malam akan menyapa. Ini bukan pertama kalinya itu datang ke Toronto, tapi tetap saja kota besar ini masih terasa asing untuk sang gadis. Netra biru gadis tersebut menatap sekelompok keluarga yang sedang bermain-main di tengah taman, di mana ayah dan ibu dari keluarga itu mengobrol dan bersenang-senang bersama anak-anak mereka. Hal itu membuat Rosetta tidak dapat mengalihkan perhatian dari keluarga tersebut. Membuat Rosetta iri bahwa ia tidak dapat seperti itu. Mungkinkah aku juga bisa menghabiskan waktu dengan mom dan dad serta kakak-kakakku jika situasinya tidak seperti sekarang? Batin Rosetta saat melihat betapa bahagianya keluarga tersebut. Bibir gadis itu bergetar dengan air mata menggenang. Cepat-cepat ia menolehkan pandangan dari keluarga tersebut seraya menggigit bibir bawahnya untuk menahan air mata agar tidak lolos begitu saja. Sadarlah Rosetta, semua yang terjadi ini karena ulahmu sendiri. Tapi tenang saja, jika semua sudah selesai aku bisa pulang. Aku akan bertemu dengan Dad, Mom, Rod, dan Lucas setelah ini. Aku hanya perlu menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Ya, aku harus cepat. Aku sudah terlalu merindukan mereka, batin Rosetta kembali. Rosie. Suara tak asing yang tertangkap pendengaran gadis itu membuat Rosetta menoleh ke sumber suara. Leon. Rosetta terkejut ketika mendapati teman baiknya itu tiba-tiba ada di sini, bahkan tahu di mana Rosetta berada padahal ia tidak memberitahukan kedatangan dirinya ke Toronto. Bagaimana bisa kau tahu aku di sini? Tanyanya bingung. Kau terlalu meremehkanku. Sudah aku bilang aku akan selalu tahu kau berada di mana, jawab pria dengan mantel hitamnya itu. Stalker, tukas Rosetta. Leonard hanya tertawa mendengar hal tersebut. Aku dengar ada perusahaan besar di Toronto yang rusak sistemnya dan kehilangan banyak data sehingga mengalami kerugian yang sangat besar. Itu pasti ulahmu, kan? Katanya. Dia salah satu pembeli ASDA dan menggunakannya untuk merugikan perusahaan lain, jawab Rosetta santai. Pandangan Leonard hanya melihat gadis berusia 27 tahun di hadapannya. Wajah pucat, kantung mata menghitam, dan tampak kelelahan dalam balutan pakaian yang mungkin tidak menjaganya dengan baik dari dinginnya musim kali ini. Leonard melepaskan mantel tebalnya dan menyampirkan ke pundak Rosetta agar memberikan kehangatan untuk gadis itu. Apa? Tuntut Rosetta. Pakailah, dan ayo pulang ke rumahku. Sekarang sudah mau malam dan di luar cukup dingin, ajak Leonard. Tidak perlu, aku akan cari penginapan atau hotel, tolak Rosetta seperti biasa. Please. Sekali saja dengarkan aku, pinta Leonard dengan nada lembur namun sulit untuk ditolak. Baiklah, jawab Rosetta akhirnya. Senyum mereka di wajah Leonard, untuk pertama kalinya Rosetta mau pulang bersama sang pria setelah bertahun-tahun dibujuk namun menolak. Rosetta yang berada di dalam mobil Leonard hanya diam seraya melihat keluar. Perlahan ia menatap malam yang mulai turun, membuat keadaan di luar hanya berselimutkan kegelapan yang Rosetta suka. Waktu di mana semua terasa tenang, begitu pula dengan pikiran sang gadis. Walau ia juga benci di waktu yang bersamaan dengan malam, membuatnya selalu sadar kalau ia sendirian dan tidak ada tempat pulang yang disebut rumah. Kesepian semakin menyeruak di dalam diri gadis itu. Berharap ia dapat menyelesaikan semua urusannya sehingga ia bisa pulang dan minta maaf kepada keluarganya. Kau semakin kurus dari sejak terakhir aku lihat. Kau makan dengan benar, tanya Leonard santai seraya fokus mengemudi menuju ke rumahnya. Aku makan, tapi tidak banyak, jawab Rosetta tanpa melihat ke arah Leonard. Kenapa? Kalau kau tidak makan karena butuh uang kau bisa minta padaku, tanya Leonard kembali tanpa bermaksud buruk. Setiap makanan yang aku makan tidak ada rasa, jadi aku malas makan. Aku makan hanya saat lapar saja, jawab Rosetta, menyandarkan kepala ke sisi pintu dengan santai. Sejak kapan? Kenapa tidak memberitahuku? Setidaknya kita bisa pergi ke dokter untuk memeriksakannya. Leonard khawatir sekarang mendengar keadaan Rosetta. Tidak perlu, itu sudah terjadi sejak lama, mungkin sejak sebelum aku bertemu denganmu 7 tahun lalu, jawab Rosetta cuek. Cengkeraman tangan pria itu mengerat pada setir ketika mendengar hal itu saat mengetahui kalau Rosetta mengalami keadaan di mana tidak lagi dapat merasakan apapun pada mulutnya untuk waktu yang sangat lama. Dan Leonard baru tahu sekarang.
Jadi karena itu gadis tersebut selalu makan sedikit bahkan menolak untuk makan jika Leonard mengajaknya makan. Leonard sepertinya pun tahu alasan dari kenapa Rosetta kehilangan indera pengecapnya. Setelah itu hanya ada keheningan. Keduanya fokus pada pikiran masing-masing, hingga akhirnya mereka sampai di depan semua mansion besar dengan beberapa penjaga di luar. Rosetta keluar dari mobil untuk melihat bangunan itu. Dahinya berkerut dalam saat mendapati mansion itu mengingatkannya pada rumahnya di San Francisco. Terlalu hangat untuk Rosetta yang dingin seperti sekarang. Leonard tidak mengatakan apapun, ia menggenggam tangan Rosetta dan membawanya untuk masuk ke dalam rumah. Seakan takut jika ia tidak memegangi tangan gadis itu, maka Rosetta akan menghilang begitu saja seperti biasa. Kali ini Leonard ingin gadis itu istirahat dengan nyaman. Sudah terlalu lama Leonard melihat Rosetta melalang buana ke penjuru Amerika hanya untuk menemukan sesuatu. Malam ini santai dan istirahat, kau sangat membutuhkannya. Itu kamarmu, kau bisa membersihkan dirimu di sana setelah itu kita makan malam, kata Leonard yang menunjuk sebuah ruangan tak jauh dari ruang tengah. Rosetta hanya mengangguk, ia tidak punya cukup tenaga kali ini untuk berdebat dengan teman baiknya ini. Dan jujur ia lapar, hanya sebuah roti yang ia makan pagi tadi untuk mengganjal perut sebelum melakukan hal ekstrim seharian. Leonard mulai untuk memasak makan malam, berpikir makanan apa yang mungkin akan disukai oleh Rosetta. Walau ia harus kembali menelan kenyataan kalau gadis itu tidak akan bisa merasakan lezatnya makanan tidak peduli seenak apa makanan tersebut. Sehampa apa hidup gadis itu hingga semua yang ada pada tubuh Rosetta hanya tersisa mati rasa. Haruskah Leonard mengikat dan mengurungnya di rumah ini agar berhenti dengan semua perjalanan konyol sang gadis? Tidak, itu justru akan memperparah keadaan Rosetta. Leonard tidak ingin Rosetta sampai membencinya. Atau mungkin Leonard perlu menyeret Rosetta pulang ke San Francisco, di mana orang tuanya tinggal. Berbagai pikiran melayang di kepala pria itu selama ia memasak. Ia hanya ingin Rosetta kembali seperti dulu, temannya yang penuh keceriaan dan berisik ketika bermain game atau bicara panjang lebar akan hal-hal random. Bukannya seperti saat ini, layaknya zombie yang bergerak jika butuh saja. Kau bisa memasak rupanya, ucap Rosetta yang masuk ke dapur. Tinggal sendiri tentu aku harus bisa masak, sahut Leonard yang telah selesai memasak pasta untuk makan malam dan menghidangkannya di meja makan. Rosetta duduk berseberangan dengan Leonard, dan mulai untuk makan. Netra Leonard tidak berhenti menatap Rosetta yang makan. Berharap sekali saja Tuhan membiarkan gadis itu merasakan enaknya sebuah makanan. Ia segera ikut makan saat Rosetta melihat ke arah Leonard, tidak ingin membuat gadis itu tidak nyaman. Lagi, hanya ada keheningan selama mereka makan. Suara denting garpu beradu dengan piring menjadi satu-satunya suara yang terdengar di antara mereka. Selesainya makan, Leonard mengajak Rosetta ke ruang tengah untuk bersantai. Ia mengambil wine dan 2 gelas kosong bersama beberapa cemilan kecil untuk mengisi waktu santai seraya menonton televisi. Mereka mengobrol dengan baik, walau lebih banyak mengobrol tentang perjalanan Rosetta mengumpulkan kepingan ASDAT. Leonard mendengarkan dengan baik, membiarkan Rosetta bercerita sesuka hatinya tanpa gangguan. Hingga sesuatu mengejutkan Leonard. Aku ingin pulang, ucap Rosetta menangis. Untuk pertama kalinya ia melihat Rosetta mengeluarkan emosinya. Dan bisa terlihat kalau Rosetta saat ini telah mabuk. Leonard tidak menyadari sebanyak apa Rosetta telah minum wine karena fokus mendengarkan cerita Rosetta sejak tadi, hingga sadar kalau botol wine yang dibawa Leonard nyaris kosong. Sampai di mana Leonard mendengar hal yang tidak pernah ia sangka dari gadis di depannya ini. Sesuatu yang ingin Leonard dengar sejak dulu, dan sesuatu yang tidak ingin Leonard dengar. Bersambung. 92. Leonard bingung sekarang ketika tiba-tiba gadis di hadapannya menangis dengan kencang. Padahal beberapa waktu lalu mereka masih mengobrol serius tentang perebutan kembali virus komputer buatan Rosetta bernama ASDAT di beberapa perusahaan besar di Amerika. Rosie, kenapa kau tiba-tiba menangis? Apa ada yang sakit? Tanya Leonard seraya mengambil gelas wine dari tangan Rosetta, tak ingin gadis itu terluka karena gelagatnya yang tidak biasa saat ini. Aku mau pulang. Aku mau pulang, aku kangen mom dan dad, tangis Rosetta seperti anak kecil yang kehilangan orang tuanya. Kau ingin pulang, sungguh, kalau kau memang ingin pulang aku akan mengantarkanmu pulang sekarang juga, kata Leonard seraya mengusap air mata dari wajah sang gadis. Aku ingin pulang, tapi aku tidak bisa pulang. Mom dan dad marah padaku.
Mereka semua marah padaku. Aku sudah berbuat jahat kepada mereka, ucap Rosetta dalam isakan tangisnya. Rosie, tidak ada yang marah padamu. Percayalah itu semua hanya ada di pikiranmu. Semua yang terjadi bukan salahmu dan kau tahu itu, tapi kenapa kau terus menyalahkan dirimu sendiri? Mereka bahkan mencarimu, kata Leonard, terkadang tidak mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh Rosetta. Namun di lain sisi ia juga paham kenapa gadis ini sampai seperti ini. Aku yang membuat Grandpa meninggal. Jika bukan karena aku Grandpa masih hidup, aku bahkan membuat usaha keluarga hancur. Aku malu, tapi aku merindukan mereka semua. Aku kangen Mom dan Dad, ucap Rosetta tanpa menghentikan tangisnya. Leonard menatap sedih Rosetta, tahu kalau gadis di depannya ini sedang mabuk sehingga dapat dengan mudah mengatakan semua isi hati yang ia tahan selama bertahun-tahun. Leonard beringsut mendekati Rosetta dan memeluknya, membiarkan gadis itu menangis sampai puas. Mom, Dad, aku ingin pulang, ucap Rosetta lagi dan lagi. Seolah keinginan terbesar dalam hidup gadis itu hanyalah kembali ke keluarganya. Tidak ada kata yang keluar dari mulut Leonard. Ia hanya diam seraya memeluk erat Rosetta, mengelus kepala dan punggung gadis itu untuk menenangkannya. Hatinya sakit melihat perempuan yang telah mencuri hatinya ini menangis terisak-isak. Ia tidak suka melihat Rosetta seperti ini, seolah gadis tersebut akan hancur kapan saja. Tenanglah, aku ada di sini, aku akan menemanimu sampai kapanpun. Besok kita akan pulang ke San Francisco, oke? Jangan takut, ayah dan ibumu tidak marah padamu, mereka sangat mengkhawatirkanmu. Tenanglah, kau tidak salah apapun, ucap Leonard berusaha menenangkan Rosetta sebisanya. Rosetta masih menangis, tangis yang menyayat hati yang mendengarkan. Ia mencengkram pakaian Leonard dengan erat, seakan mengeluarkan semua rasa sakit di hatinya setelah bertahun-tahun menahan seorang diri. Leonard terus berada di sana, diam dan hanya membujuk sang gadis untuk tenang tanpa membuat Rosetta risau. Mungkin Leonard akan membawa pulang Rosetta setelah ini, setuju ataupun tidak setuju gadis itu. Ia tahu kalau Rosetta tidak bisa terus-menerus seperti ini. Mental gadis itu akan rusak jika tetap dalam rutinitas hidup seperti sekarang. Saat Rosetta mulai tenang, dan Leonard mengelap wajah gadis itu dari air mata. Leonard mengangkat tubuh Rosetta dengan kedua tangannya dan berjalan ke kamar. Kau harus istirahat, kau benar-benar kacau sekarang, jangan khawatirkan apapun, ucap Leonard. Rosetta hanya diam, sisa isakan tangis masih sesekali terdengar, tanda kalau betapa hebat gadis itu menangis. Perlahan Leonard membaringkan Rosetta di atas tempat tidur. Ia duduk di samping gadis itu dan menatap wajah Rosetta. Kita akan pulang ke San Francisco besok, iya. Aku akan menemanimu, ucap Leonard seraya mengelus kepala Rosetta. Rosetta menggeleng dan berkata, aku belum bisa pulang. Satu lagi dan aku akan pulang setelahnya. Aku yang akan mencari kepingan terakhir, kata Leonard, berharap kalau gadis itu mendengarkan. Tidak, Leon, jika aku tidak mendapatkannya dengan tanganku sendiri, aku akan selalu dihantui oleh dosa itu. Aku janji, setelah aku menemukannya aku akan pulang. Aku akan memintamu mengantarkanmu. Aku sudah tahu tempatnya, kata Rosetta. Kau benar-benar keras kepala seperti biasa. Kita akan membicarakannya lagi nanti. Sekarang istirahatlah, pinta Leonard. Tidak ingin memaksakan Rosetta untuk memikirkan hal berat ketika tubuh dan mentalnya sudah sangat kelelahan. Temani aku, malam ini aku tidak ingin sendirian. Aku takut aku akan menangis lagi, pinta Rosetta. Mendengar hal itu, Leonard langsung menyusup masuk ke bawah selimut, berbaring di samping gadis itu lalu menarik Rosetta ke dekapannya. Terima kasih, sungguh aku benar-benar berterima kasih padamu, Leon. Aku tidak tahu jika kau tidak ada, ucap Rosetta. Kau tahu kenapa aku melakukan hal semua itu, kata Leonard seraya mencium pucuk kepala Rosetta. Leon, kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku hanya barang rusak, pembawa sial, aku tidak pantas mendapatkan cintamu yang besar itu. Kau tidak akan bahagia bersamaku, Rosetta berkata dengan kepahitan yang selalu ia bawa. Itu tidak benar, Rosie. Itu tidak benar, buktinya tidak ada hal sial apapun yang terjadi padaku sejak aku bertemu denganmu. Justru sebaliknya, kau membawa keberuntungan. Kau menyelamatkan usaha keluargaku, membantuku merintis usahaku. Kau tidak rusak, baby. Kau hanya perlu menerima kalau kau tidak salah. Kau hanya butuh mendengar ucapan maaf dari keluargamu.
kau tidak tahu betapa bahagia aku dapat memelukmu seperti ini, makan bersamamu, dan mengobrol denganmu. Jangan berani kau berpikir buruk tentang dirimu sendiri, kata Leonard lembut namun tegas. Maafkan aku, jika ini sudah selesai, apa kau mau bersamaku? Tanya Rosetta asal, walau dalam hati ia berharap pria ini mau bersamanya. Akan aku tunggu sampai kapanpun. Bahkan jika harus menunggu sampai akhir usiaku, akan tetap aku tunggu sampai aku bisa bersamamu, ucap Leonard jujur. Ia tidak ada keinginan untuk melepaskan gadis yang ia cintai ini. Leonard tidak lagi dapat melihat perempuan lain yang bisa ia cintai. Baginya ia hanya ingin Rosetta, tidak peduli akan seperti apa gadis ini dan selama apa ia menunggu. Leon, panggil Rosetta dengan suara pelan. Leonard tahu kalau gadis itu mulai mengantuk. Tidak heran setelah menangis seperti tadi dan istirahat yang kurang. Jika ada kehidupan lain, aku ingin kita memulai dari awal lagi. Saat aku bertemu denganmu, aku janji saat itu aku yang tidak akan membiarkanmu pergi, ucap Rosetta. Berhenti berkata hal aneh. Kita akan bersama di kehidupan ini juga. Karena itu tetaplah di sampingku. Besok aku akan membantumu mencari kepingan terakhir, kata Leonard, memeluk erat Rosetta dan mengelus punggung sang gadis. Leon, panggil Rosetta lagi. Diam dan tidur saja, atau aku akan mengikatmu, canda Leonard. Aku mencintaimu, gumam Rosetta. Leonard terkejut mendengar hal itu. Amat sangat terkejut. Itu adalah ucapan yang tidak ia sangka akan terdengar dari mulut Rosetta, setidaknya tidak dalam kondisi gadis itu yang sekarang. Kau bilang apa? Leonard menjauhkan dirinya dari sang gadis untuk melihat wajah Rosetta, mengonfirmasikan apa yang ia dengar benar atau tidak. Hei, kenapa malah tidur? Kau harus selesaikan ucapanmu itu dulu, sambungnya. Namun Rosetta telah jatuh dalam tidur yang nyenyak. Leonard hanya menghela napas atas kelakuan dari Rosetta ini, membuat jantung pria itu berdetak kencang dengan ucapannya, namun Rosetta tinggal tidur setelahnya. Jadilah ia hanya kembali memeluk erat Rosetta yang terlelap. Membiarkan kehangatan sama-sama menyelimuti mereka berdua dan membuai mereka dalam mimpi. Namun seharusnya Leonard tidak tidur malam itu, atau mungkin seharusnya ia mengikat gadis itu agar tidak pergi tanpa ia tahu, karena malam itu adalah terakhir kalinya ia melihat mata gadis itu terbuka. Terakhir kalinya mendengar suara sang gadis, sebelum takdir bersikap kejam kepadanya. Bahwa ia akan kehilangan gadis yang dicintainya untuk selamanya. Bersambung. 93, San Francisco, Amerika Serikat. Rion duduk di sofa ruang tengah dengan pandangan setengah kosong. Terlihat jelas bagaimana kelelahan menyelimuti pria yang telah berusia lebih dari setengah abad tersebut. Seakan wajah tampan berharisma yang selalu tergambar kini hanya terlihat kesedihan sehingga memerjelas kerut di wajah yang menandakan kalau pria itu tidak lagi muda, dan tanda bahwa telah banyak waktu yang hilang tanpa dapat membawa kembali sesuatu yang berharga untuknya. Beb, panggil Lily yang berjalan keluar dari ruang kerjanya. Rion tidak merespon banyak, hanya pandangan yang ia alihkan ke arah sang istri. Lily berjalan lebih cepat dan langsung duduk di samping suaminya tersebut. Memeluk erat Rion karena tahu itu yang paling suaminya tersebut butuhkan untuk saat ini. Penguatan diri. Maafkan aku, Love. Aku masih belum bisa menemukan putri kita. Aku masih belum bisa membawa putri kita pulang. Lagi-lagi aku kehilangan jejaknya, padahal hanya hitungan beberapa meter saja dan aku bisa membawanya pulang. Maafkan aku, ucap Rion penuh sesal seraya memeluk erat sang istri, merasa gagal sebagai kepala keluarga. Aku tahu kalau kau sudah berusaha sebisamu. Putri kita pasti akan segera kita bawa pulang. Aku sudah menemukan alasan kenapa Rose pergi dari rumah dan tidak pernah mau kembali. Kenapa Rose sampai memutuskan untuk meninggalkan keluarganya, aku sudah tahu. Aku juga terlambat mengetahuinya. Aku ibu yang buruk yang tidak sadar apa yang putriku sendiri rasakan, ucap Lily, berusaha agar air mata tidak meluncur keluar ketika ia menemukan fakta menyakitkan tentang putrinya hari ini. Apa maksudmu? Bukankah Rose melarikan diri dari rumah karena takut kalau kita menyalahkannya karena kematian Dad? Rion dan yang lain berpikir seperti itu, terutama dengan surat yang gadis itu tinggalkan. Hal itu benar, tapi Rose melarikan diri karena sepertinya entah kenapa dia berpikir kalau Lorenzo jatuh karena kesalahannya. Dan dia pergi dari rumah untuk memulihkan Lorenzo. Semua bantuan, semua uang, dan semua aliansi yang datang pada Lorenzo beberapa tahun dulu hingga sekarang. Semua berasal dari Rosetta, terutama bantuan dari perusahaan Gladin dan Harrison dari Kanada,
Mereka menginvestasikan dan membantu kita semua karena Rosetta yang bernegosiasi dengan mereka. Jelas Lily dengan bibir bergetar ketika memikirkan sekeras apa usaha putrinya itu. Rion terdiam ketika mendengar kabar tersebut. Apakah ia sebodoh itu sehingga tidak tahu kalau semua bantuan yang datang hingga Lorenzo dapat pulih lagi adalah berkat putrinya? Kenapa Rion tidak menyadari hal ini? Ia benar-benar bodoh. Tidak hanya itu saja, Lily menghentikan ucapannya, seolah tidak kuasa mengatakan fakta yang amat menyakitkan ini. Ada apa? Katakan saja semuanya padaku, Love, pinta Rion, membuatnya semakin takut kalau sesuatu terjadi pada putrinya. Kau ingat saat Rose diculik sebelum Dad meninggal? Konfirmasi Lily. Ya, ada apa dengan penculikan itu? Tanya Rion. Saat itu ternyata Rose dipaksa untuk membuat sebuah virus komputer berbahaya yang dapat mengambil seluruh data, bahkan data pemerintahan hingga data yang tidak boleh diakses. Dan kabarnya virus itu dipecah dan diperjualbelikan ke perusahaan-perusahaan besar sehingga mereka dapat menumbangkan saingannya. Buruknya, virus buatan Rose yang utuh saat ini telah digunakan oleh orang pemerintahan untuk menyusup ke negara lain untuk menyerang sistem pertahanan negara di bidang militernya, nuklir. Rose selama bertahun-tahun setelah membantu memulihkan keluarga. Dia berkeliling ke Amerika untuk mengumpulkan kembali pecahan virus buatannya itu, beber Lily. Anak bodoh, kenapa kau tidak pulang saja ke rumah dan minta ayahmu ini untuk membantumu? Kenapa kau berusaha seorang diri, nak? Ucap Rion, mengusap wajahnya dan menggigit bibir bawahnya agar ia tidak menangis. Alasan kenapa kita tidak pernah bisa menemukannya, karena Rose tidak pernah menetap di satu lokasi untuk waktu yang lama. Dan pintarnya dia selalu menghindari setiap CCTV, seolah tahu kalau mungkin aku akan mencarinya lewat benda itu. Aku bahkan selalu terlambat mendapatkan setiap jejaknya. Maafkan aku, kata Lily yang merasa kalau ia tidak dapat melakukan apa-apa untuk membawa pulang putrinya. Padahal ia dapat memecahkan segala kasus dan urusan paling sulit, tapi kenapa untuk menemukan putrinya dan membawanya pulang saja ia tidak mampu? Bukan salahmu, Love. Bukan salahmu. Ini semua salahku karena tidak memperhatikan putriku dengan baik. Tidak pernah bicara dengannya dari hati ke hati. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali aku memeluk dan bicara empat mata dengannya. Aku bahkan tidak tahu kalau ternyata putriku kehilangan percaya dirinya karena merasa tidak cukup baik dengan saudara-saudaranya. Jika harus ada yang disalahkan itu adalah aku. Sebagai kepala keluarga dan sebagai ayah aku telah gagal, ujar Rion yang memeluk erat istrinya. Tidak ingin sang istri menanggung beban hati yang tidak seharusnya ditanggung. Mom, Dad, apa semua itu benar? Sebuah suara terdengar dari arah pintu masuk, tidak menyangka kalau ada beberapa orang di sana yang sedang mendengarkan entah sejak kapan. Lucas, Rion dapat melihat dua putranya, Lucas dan Roderick berdiri di sana, bersama dengan Dante dan Arthur. Katakan kalau yang barusan kami dengar itu tidak benar. Rose tidak dalam keadaan seberbahaya itu, kan? Bagaimana mungkin gadis ceria dan baik hati itu sampai terlibat hal seperti itu? Membuat virus komputer berbahaya. Sejak kapan Rose paham tentang komputer? Adikku tidak mungkin berada dalam situasi berbahaya seperti itu, kan? Tanya Lucas dengan wajah marah, berjalan ke arah sang ayah dan ibu untuk mendengarkan jawabannya. Semua yang kau dengar itu benar, nak. Adikmu berada dalam situasi yang tidak baik saat ini. Dia mengejar semua orang yang membeli virus buatannya untuk diambil kembali, jawab Lily. Kenapa dia melakukannya sendiri? Kenapa dia tidak bilang apapun pada kita? Kita keluarganya. Aku akan melakukan apapun jika Rose meminta. Kenapa dia harus berjuang sendirian di luar sana? Lucas kehilangan ketenangannya sekarang. Ia marah, ia sedih, ia khawatir. Semua perasaan campur aduk untuknya. Lucas, tenangkan dirimu, pinta Dante yang menepuk pundak keponakannya. Tahu saat ini tidak ada siapapun yang dapat tenang. Adikku sendirian di luar sana, Uncle. Dia yang bahkan tidak pernah keluar kota kini harus berkeliling benua ini dan menghadapi hal berbahaya sendirian. Kenapa aku tidak bisa juga menemukannya? Katakan kalau Rose baik-baik saja, ucap Lucas yang kini benar-benar kehilangan ketenangan. Ditambah kelelahan karena berhari-hari mencari jejak sang adik yang tidak kunjung juga ditemukan. Seharusnya dia baik-baik saja. Aku menemukan jejaknya bandara New York menuju Toronto kemarin, jadi kemungkinan Rose ada di Toronto sekarang, beritahu Lily. Kalau begitu sekarang juga kita ke sana. Aku tidak ingin membuang waktu lebih banyak lagi. Sudah terlalu lama Rose berada di luar sana,
dan sudah saatnya dia pulang, kata Rion, mengumpulkan mental bajanya kembali setelah mendapatkan kabar dari putrinya. Rod, Arthur, kalian akan ikut? Tanya Dante saat mendapati dua pria itu sejak tadi hanya diam. Tentu, jawab keduanya bersamaan. Rion, Dante, dan Lily tahu apa yang dirasakan oleh ketiga kakak Rosetta ini sekarang. Mereka merasa gagal, merasa kalau kepergian sang adik adalah salah mereka yang tidak bisa menjaga dan memperhatikan Rosetta dengan benar. Merasa bahwa jika saja mereka peduli lebih banyak lagi kepada sang adik, maka Rosetta akan ada di sini bersama mereka. Gadis yang dulu selalu tertawa dan bercanda, sejak kapan hal itu berhenti, mereka bahkan tidak sadar kalau keceriaan telah hilang dari sang adik untuk waktu yang lama. Dering telepon dari ponsel Rion berbunyi. Awalnya mengabaikan karena tidak ingin bicara selain dengan keluarganya untuk saat ini. Namun panggilan terus masuk berkali-kali hingga akhirnya ia mengangkat telepon tersebut. Halo, maaf tapi saat ini aku sedang sibuk, kata Rion langsung. Maaf mengganggu waktumu, Mr. Lorenzo. Aku Leonard Harrison dari perusahaan Harrison yang bekerja sama dengan Lorenzo sekaligus teman baik putri Anda Rosetta, ucap sang penelepon. Kau bilang kau teman baik Rosetta. Rion terkejut ketika mendengar nama putrinya disebut. Benar, aku ingin memberitahumu tentang Rosetta. Kumohon cepatlah datang ke Chicago secepatnya, Rosetta berada di sana. Dia bersamaku semalam dan aku pikir akan membawanya pulang hari ini, tapi dia pergi saat aku tidur. Tujuan dia sekarang adalah Chicago. Aku sedang dalam perjalanan ke sana juga sekarang. Dan pastikan Anda tidak datang sendiri karena dari kabar yang aku dapatkan Rosetta mendatangi tempat sekelompok sindikat, beritahu Leonard dari seberang telepon. Bagaimana aku bisa mempercayaimu dan itu bukannya hanya jebakan semata? Tantang Rion, tidak ingin percaya begitu saja setelah banyaknya pengkhianatan datang kepadanya. Rosetta menangis semalam bersamaku dan berkali-kali bilang kalau dia ingin pulang tapi dia tidak bisa pulang karena menurutnya kalian marah kepadanya atas apa yang terjadi pada kalian semua, termasuk kematian kakeknya. Dia berusaha untuk pulang dengan memperbaiki segala kesalahan yang dia buat. Aku mohon percayalah padaku, aku sudah tidak kuat melihat Rosetta yang seperti mayat hidup karena merindukan keluarganya. Tolong bawa Rosetta pulang dan bilang kalau kalian memaafkan dia, jawab Leonard. Aku akan ke sana, ucap Rion langsung setelah mendengar hal itu. Tidak mungkin pria bernama Leonard itu tahu sedetail itu masalahnya jika bukan Rosetta sendiri yang memberitahu. Aku akan menghubungimu lagi setelah kami sampai di Chicago, sambungnya. Baik, mungkin aku akan bergerak lebih dahulu untuk menemukan Rosetta. Tidak ingin sesuatu terjadi padanya, kata Leonard. Aku berhutang padamu untuk hal ini. Aku akan secepatnya ke sana, kata Rion lalu mengakhiri panggilan. Rion memerintahkan agar menyiapkan jet pribadi dan akan segera berangkat ke Chicago sekarang juga. Setelah bertahun-tahun buta akan keberadaan sang putri, akhirnya Rion mendapatkan angin segar juga. Kumohon, tetaplah baik-baik saja sampai aku datang, nak, batin Rion penuh doa dan harapan bahwa ia akan bertemu secepatnya dengan sang anak. Meskipun Rion tidak pernah tahu bahwa yang menunggunya hanyalah takdir kejam yang tidak akan pernah bisa ia terima sepanjang hidupnya. Serta awal dari kehancuran banyak hal. Bersambung. 94. Chicago, Amerika Serikat. Perjalanan menuju ke Chicago memakan waktu kurang lebih 4 jam. Ada banyak hal yang harus diurus soal penerbangan mereka, mengingat perjalanan ini dilakukan luar biasa mendadak. Ditambah kelelahan yang menyelimuti mereka, rasanya keadaan sedikit menyesakan. Mereka sampai di bandara Chicago tepat pukul 4 sore. Aku sudah menghubungi pria bernama Leonard. Dia menunggu di depan bandara, kata Rion memberitahu mereka semua. Kali ini Lily juga ikut serta dalam perjalanan, tidak ingin hanya menetap di rumah dan menunggu kabar dari yang lain. Ia ingin segera bertemu dengan putrinya, berharap kalau setelah ini Rosetta akan kembali pulang bersama mereka. Ia akan bicara dari hati ke hati perihal masalah yang Rosetta alami selama ini. Mr. Lorenzo. Rion berjalan ke arah pria bertubuh tinggi yang memanggil namanya barusan. Senang akhirnya Anda segera sampai, sapa Leonard ramah. Panggil saja aku Rion, kata Rion, tidak senang dengan formalitas yang pria itu tunjukkan. Kalau begitu panggil aku Leonard saja juga. Sebelumnya aku minta maaf karena aku tidak bisa menjaga putri Anda dengan baik sehingga dia pergi tanpa aku ketahui pagi tadi, kata Leonard penuh sesal. Bukan salahmu, kau bilang kau teman baik Rosetta.
Sejak kapan jika boleh tahu? Dan bagaimana dia bisa bersamamu? Tanya Rion yang tidak tahu apa-apa bahkan teman putrinya sendiri. Kurang lebih sejak 10 tahun. Kami teman bermain game bersama teman-teman lainnya, dan menjadi teman baik sejak saat itu. Rosetta sudah banyak membantuku dan keluargaku. Mungkin lebih baik kita bicara di mobil. Aku sudah menemukan lokasi tepat Rosetta tapi masih samar karena sepertinya ada beberapa lokasi yang meragukan, jawab Leonard seraya mengarahkan para Lorenzo ke deretan mobil BMW hitam beserta supir di dalamnya. Rion setuju akan hal itu. Ia dan Lily satu mobil dengan Leonard, sedangkan Arthur, Lucas dan Dante berada di mobil yang berbeda. Beberapa pria bawahan Rion ikut dalam mobil lainnya. Mereka meninggalkan bandara dan menuju ke tempat-tempat yang telah ditemukan oleh Leonard saat pencarian. Beberapa perusahaan besar yang terduga memiliki ASDAT, virus komputer buatan Rosetta. Sepanjang jalan Leonard menceritakan semua tentang Rosetta. Apa yang gadis itu alami, gadis itu rasa, hingga gadis itu tuju. Semua tidak lain berawal dari keluarga dan bertujuan untuk pulang ke keluarganya. Rion dan Lily shock mendengar penjelasan dari Leonard mengenai apa yang dialami oleh Rosetta selama bertahun-tahun. Fakta bahwa gadis itu dicuci otak oleh Elijah dan kelompok sindikatnya tidak hanya 1-2 kali. Bagaimana Elijah memanipulasi gadis lugu itu hingga memanfaatkannya. Buruknya selama bertahun-tahun Rosetta entah sudah berapa banyak diculik lagi dan lagi hingga mendapati kekerasan saat penculikan demi menyingkirkan Rosetta agar tidak menghalangi usaha kotor para sindikat. Putriku yang malang, Lily menangis, tidak kuasa mendengar apa yang putrinya itu alami selama ini. Kenyataan bahwa semua terjadi karena kurangnya peduli dan perhatian Lily dan Rion sebagai orang tua. Aku tidak tahu kalau Rosetta merasakan hal itu selama ini. Kami tidak pernah marah padanya. Kami menyayanginya. Kami bahkan tidak pernah membandingkannya dengan Roderick ataupun Lucas. Kami tidak menuntutnya untuk menjadi apa yang tidak ia mau. Aku sebagai ayahnya hanya ingin putriku hidup bebas. Kenapa dia sampai berpikir kalau dirinya tidak berharga dan semua yang terjadi adalah salahnya? Padahal jelas semua kesalahan ini terjadi karena pengkhianatan dari orang yang kupanggil teman. Rion menyembunyikan wajah di kedua telapak tangan. Dadanya sakit ketika mendengar apa yang terjadi pada Rosetta, amat sangat hancur sebagai seorang ayah. Kalian mencarinya selama ini, kan? Tanya Leonard ingin mendengar hal paling penting menurutnya. Tentu saja, bagaimana mungkin aku tidak mencari putriku yang pergi dari rumah begitu saja? Aku sudah mencarinya ke seluruh benua ini tapi dia tidak pernah ditemukan. Aku bahkan menyuruh orang-orangku hanya fokus dalam pencarian, tidak peduli sebanyak apa yang uang aku keluarkan. Bahkan jika harus menjual usaha Lorenzo sekalipun akan kulakukan asal aku dapat membawa putriku pulang, jawab Rion. Leonard bisa melihat kejujuran dalam air muka dan suara ayah dari teman baiknya ini. Jelas sekali kalau keluarganya begitu menyayangi Rosetta melebihi apapun. Ia yakin kalau apa yang dipikirkan oleh Rosetta adalah bagian dari brainwash yang dilakukan Elijah sejak lama. Bagaimana pria brengsek itu mengikis kepercayaan diri dari Rosetta hingga gadis itu percaya kalau keluarganya membenci Rosetta. Mereka mendatangi beberapa tempat yang menjadi kemungkinan didatangi oleh Rosetta, perusahaan-perusahaan yang memiliki rumor bahwa mereka punya hubungan dengan sindikat berbahaya. Namun jejak Rosetta bekum juga ditemukan. Leonard dan Rion menyuruh orang-orangnya untuk menyebar agar dapat menemukan Rosetta lebih cepat. Mereka telah menghabiskan waktu hampir 4 jam mengelilingi Chicago untuk mencari jejak Rosetta. Sampai-sampai Leonard berpikir apakah informasi benar atau tidak tentang Rosetta datang ke Chicago. Tapi dari penerbangan yang diambil oleh Rosetta, gadis itu memang ke Chicago. Kalian menemukan Rosetta. Leonard merasa senang saat mendapatkan informasi barusan dari salah satu orangnya, dan langsung memberikan perintah ke supirnya untuk pergi ke tempat yang Leonard sebutkan, Ohio Street, segera. Ucapnya. Mereka menemukan Rosetta. Tanya Lily, ada secercah harapan dan senyum di wajah wanita tersebut saat mendengar kabar bahwa putrinya telah ditemukan. Segera mereka semua pergi ke tempat yang diberitahukan. Begitu pula dengan mobil Arthur dan Lucas kendarai yang tidak jauh dari sana ketika mereka juga berpencar sejam lalu. Buru-buru agar tidak lagi kehilangan jejak seperti sebelumnya. Ponsel Leonard berdering, memberitahu kalau ada panggilan masuk. Leonard langsung mengangkat panggilan tersebut yang jelas itu dari anak buahnya. Bos, kami dihadang oleh sekelompok orang. Kami kehilangan jejak Miss Rosetta, tapi sepertinya sebagian kelompok ini mengejar Miss
Rosetta, mereka ke arah Ontario Street 5 menit lalu. Beritahu salah satu anak buah Leonard. Leonard dapat mendengar suara tembakan di latar belakang anak buahnya itu, yang mana terjadi perkelahian di sana. Hal itu sudah cukup memberitahu kalau keadaan semakin kacau, Rosetta dalam bahaya. Ia langsung menyuruh supirnya untuk mempercepat laju mobil. Tidak peduli harus melanggar aturan atau menabrak orang lain sekalipun. Yang penting mereka segera sampai ke tempat yang diberitahukan oleh anak buah Leonard. Ryan menelpon Dante untuk memberitahu keadaan, menyuruh mereka berputar arah kembali ke arah Ontario Street. Panik, mereka semua panik saat mendengar ada banyak orang yang mengejar Rosetta. Tidak mungkin gadis itu dapat melawan para pria sebanyak itu, kecuali gadis itu melarikan diri. Hingga akhirnya mobil yang dikendarai oleh Leonard berhenti di persimpangan jalan dekat gedung tinggi, mendapati banyak mobil di sana yang tak lama langsung berlari pergi keluar dari sebuah gang. Bersamaan dengan itu mobil Dante dan lain datang bersama polisi. Parkir berseberangan dengan mobil Leonard. Jantung pria itu seakan berhenti berdetak saat ia melihat kakak sepupu Rosetta berdiri di mulut gang dengan ekspresi memucat dan membeku di tempat. Wajahnya sok melihat sesuatu yang Leonard harap tidak seperti bayangannya. Langkah Leonard spontan langsung berlari ke dalam gang. Tidak peduli tubuh yang basah karena hujan, ia buru-buru menghampiri sosok yang tergeletak di sana. No, Rosie. Leonard terduduk samping sosok Rosetta yang telah memucat dan dingin. Hari pria itu hancur sehancur-hancurnya ketika mendapati tidak ada lagi nadi yang berdetak, tidak ada lagi napas yang terhembus dari gadis di depannya. Darah menggenang di bawah tubuh Rosetta, menjadi satu dengan air hujan yang terus mengguyur dari langit. No, baby, no, please don't this to me. Please. Kumohon, bangunlah, kumohon. Ucap Leonard berkali-kali seraya mendekap erat tubuh Rosetta yang tidak lagi bernyawa. Tangis dan duka menghantam Leonard teramat sangat ketika tahu kalau ia terlambat. Bahwa gadis yang ia cintai telah tidak ada di dunia. Ia terlambat. Suara teriakan terdengar dari arah masuk gang. Lily berteriak histeris ketika melihat putrinya tidak lagi bernyawa. Hingga akhirnya wanita itu pingsan akibat shock yang luar biasa atas apa yang dilihat. Buru-buru Lucas dan Roderick yang berdiri di belakang Lily menangkap dan menahan tubuh ibu mereka. Princess Rose. Ryan berjalan dalam keadaan shock ke arah Leonard yang memeluk erat Rosetta. Tangis Leonard memberi hantaman berat untuk Ryan ketika ia harus menghadapi kenyataan pahit di hadapannya. Kumohon, bangunlah. Jangan lakukan ini pada kami, Rosie, ucap Leonard dalam tangis menyayat hati. My daughter. Ryan mengambil tubuh Rosetta dari dekapan Leonard, memeluk tubuh dingin tak bernyawa itu begitu erat. Ia masih shock hingga air mata tidak sanggup untuk keluar. Princess, ini Daddy, nak. Ayo pulang. Kau ingin pulang, kan? Ayo kita pulang. Daddy sudah datang menjemputmu. Bangunlah, ucapnya. Tangis Ryan pecah ketika sadar kalau putrinya tidak akan pernah lagi membuka mata. Tubuh dingin dengan jantung yang tidak lagi berdetak, membuat tangis Ryan membelah dinginnya malam berhujan. Sama seperti Leonard, Ryan memohon agar putrinya membuka mata atau setidaknya memberi sinyal kalau Rosetta masih hidup, tapi takdir memang sekejam itu pada mereka. Rosetta Lorenzo telah kehilangan nyawanya dan memberikan duka untuk yang ditinggalkan. Isak tangis dan rasa sesal menghantui keluarga. Berandai-andai jika saja mereka menemukan Rosetta lebih cepat, maka gadis itu masih ada bersama mereka. Dan malam itu juga, para penjahat itu membangunkan seorang iblis yang tidak seharusnya mereka bangunkan. Ryan dengan kesadaran penuh menuntut balas atas kematian putrinya. Kekacauan besar terjadi akibat dari amarah seorang ayah yang kehilangan putri tercinta dengan cara menyakitkan. Ayah akan melakukan apapun untuk putri yang disayangi, tidak peduli jika ia harus membakar dunia sekalipun dan berakhir di neraka. Bersambung 95. Suasana benar-benar muram ditambah isak tangis yang terdengar tiada henti dari orang-orang yang datang ke rumah duka. Seolah belum puas dengan melihat kesedihan yang terlukis, langit menurunkan hujan, menggelapkan langit biru indahnya. Seolah dunia ikut menangis dan berduka dengan kematian seorang gadis muda. Seluruh keluarga benar-benar tidak berhenti menangis walau mata mereka telah bengkak dan sembab. Berharap kemustahilan kalau gadis yang terbaring cantik di dalam peti mati itu akan kembali hidup. Setidaknya mereka menganggap kalau ini adalah mimpi buruk yang mana mereka akan bangun dan semua yang terlihat tidaklah benar. Ya, mereka masih berharap akan sebuah keajaiban.
Rose, my baby, kenapa kau meninggalkan Mom dengan cara seperti ini? Jangan tinggalkan Mom, ucap Lily yang duduk di samping peti seraya memegangi tangan dingin sang putri, berharap tangan itu akan menghangat seperti dulu. Rion yang berdiri di samping Lily hanya diam, tatapannya kosong melihat putrinya yang terbaring di dalam peti. Sesekali air muka Rion berubah sendu ketika kenyataan menamparnya. Tangan yang mengepal membuatnya menahan segala emosi dan air mata yang keluar setiap kali tahu bahwa ia tidak lagi dapat melihat senyum putrinya, anak perempuan yang dulu selalu berlari ke arahnya dengan dan keceriaan telah tiada di dunia ini. Bumblebee, nyaris tak terdengar suara dari Arthur yang berdiri tak jauh dari peti bersama Lucas dan keluarga. Ia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat ketika air mata lagi-lagi berhasil lolos setiap kali otaknya memutar semua kenangan bersama adik sepupunya. Tidak percaya kalau sang adik yang selalu bertengkar dan bercanda dengannya dulu kini meninggalkannya seperti ini. Lucas dan Roderick hanya diam seperti patung. Mata sembab dan bengkak membuat mereka seperti cangkang kosong. Orang pernah bilang puncak tertinggi dari kesedihan adalah ketika air mata tidak sanggup lagi keluar, dan itulah yang dirasakan oleh Lucas dan Roderick. Mereka hanya menatap peti berisi adik perempuan mereka dengan pandangan kosong, menahan diri sekeras mungkin agar otak tidak memutar kenangan mereka bersama sang adik. Karena jika terjadi, mereka merasa akan hancur kapan saja. Hati mereka terlalu sakit dan belum siap akan kehilangan selamanya ini. Terus menyalahkan diri atas kematian adiknya dengan kata, seandainya saja, walau kata andai itu tidak ada lagi gunanya. Bianca memberitahu mereka semua dengan berat hati bahwa Rosetta harus segera dimakamkan. Kuatkan diri kalian, jangan terlalu larut, Rose akan sangat sedih jika melihat kalian seperti ini. Jiwanya tidak akan tenang, kasihan dia. Robert menenangkan anak dan menantunya yang seakan tidak mau mengirim Rosetta ke peristirahatan terakhirnya. Robert tahu kalau ini bukanlah hal mudah untuk diterima oleh mereka semua. Tapi Robert yang telah banyak mengalami kehilangan orang disayang, paling tahu bahwa pada akhirnya sebagai yang ditinggalkan harus ikhlas menerima. Mereka yang masih hidup tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan dan harus terus melangkah ke depan. Hingga proses pemakaman dijalankan, Lily dan yang lain masih tidak bisa berhenti menangis sepanjang jalan menuju ke peristirahatan terakhir Rosetta. Rion yang mampu memeluk dan tanpa mengatakan apapun, karena ia sendiri tidak yakin bagaimana bisa menenangkan sang istri ketika ia juga sama sedihnya. Langit di luar kelabu yang suram bersama hujan yang turun, membuat yang mengantar kepergian Rosetta semakin bertambah sendu. Lucas dan Roderick pecah sudah tangisnya ketika peti berisi tubuh sang adik diturunkan ke dalam kubur. Membiarkan air mata menjadi satu dengan hujan tanpa ingin memakai payung seperti yang lain. Foto Rosetta dengan senyum lebar terlihat di pemakaman, membuat semua keluarga mengeluarkan isak tangis saat mengingat anggota keluarga termuda mereka tidak lagi bersama. Di sisi lain, Leonard hanya berdiri dalam diam. Tak ada air mata keluar. Bisa dibilang air mata lagi mampu keluar walau ia inginkan. Tatapan kosong memandang peti berisikan perempuan yang ia cintai untuk terakhir kali. Hancur dan hilang sudah semua cinta dalam diri Leonard. Harapannya yang dapat bersama sang gadis hilang berbarengan dengan perginya sosok yang Leonard cintai itu. Ia ingin menyalahkan diri sendiri karena keterlambatannya menyelamatkan Rosetta, tapi tak ada gunanya. Itu tidak akan membuat perempuan yang dicintai hidup kembali. Rosie. Hanya satu kata itu saja yang terus keluar dari mulut Leonard, seakan memanggil sang gadis yang tidak akan pernah bisa menjawab panggilannya lagi. Leonard berdiri di pemakaman di bawah guyuran hujan, terus menatap foto Rosetta dengan senyum lebarnya, hal yang menjadi keinginan Leonard selama bertahun-tahun menemani sang gadis yaitu di mana ia dapat melihat senyum indah Rosetta walau sekali saja. Tapi Tuhan terlalu kejam untuknya, untuk keluarga gadis itu. Kenapa setelah penderitaan yang cukup panjang dan menyakitkan Tuhan justru membiarkan gadis malang itu berakhir seperti ini? Kenapa Tuhan tidak memberikan kebahagiaan untuk Rosetta? Kau bisa sakit jika terus di sini. Ayo pulang ke rumah, ajak Lucas pada Leonard yang ia dapati hanya berdiri dengan pandangan kosong. Tahu betapa dalam duka pada teman bain adik perempuan Lucas itu. Leonard menoleh ke arah Lucas dan hanya mengangguk sebagai jawaban. Ia mendapati kalau pemakaman telah kosong. Entah kapan orang-orang pergi. Ia tidak menyadarinya. Aku akan kembali ke hotel, kata Leonard dengan suara parau. Saat ini pria itu hanya ingin sendirian. Baik, kita akan bicara setelah sama-sama tenang, kata Lucas yang berjalan ke mobilnya. Leonard berjalan lunglai ke mobil yang menunggunya di sana.
Ia dapat melihat teman baiknya sekaligus asistennya, Samuel, di sana. Terlihat raut cemas Samuel saat menatap Leonard, tapi memilih untuk diam saja karena tahu saat ini Leonard tidak dapat diajak bicara secara normal. Mereka semua kini tampak seperti patung hidup, diam, tidak bicara, dan menatap sekitar dengan kosong. Kematian Rosetta benar-benar berdampak signifikan untuk mereka yang dekat dengan gadis itu. Bukan ini yang mereka inginkan ketika berhasil menemukan Rosetta di Chicago. Tapi di pemakaman itulah sang gadis kini beristirahat selamanya. Meninggalkan duka dan rasa sakit selamanya kepada keluarga dan pria yang mencintainya. Luka yang tidak akan pernah sembuh untuk mereka. Rion kini bicara kepada yang lain setelah pria itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun setelah menemukan Rosetta di gang kecil di Chicago. Aku akan balas dendam setelah ini. Aku akan mencari semua orang yang membuat Rosetta menderita bahkan orang yang membunuhnya. Akan kuhancurkan mereka semua, tidak peduli jika itu presiden sekalipun, kata Rion dengan nada dingin. Aku akan ikut, sahut Lucas. Ia tidak akan membiarkan orang yang menghabisi nyawa adik perempuannya bebas begitu saja. Lily hanya mendengarkan di dalam mobil, namun ia tahu kalau ia juga akan mengambil andil dalam hal tersebut. Ia tidak ikhlas membiarkan orang-orang brengsek itu terus hidup nyaman setelah mengambil nyawa putri tercintanya. Dan ini adalah awal mula dari kehancuran dan krisis yang akan terjadi di Amerika. Tidak ada yang lebih menakutkan kecuali balas dendam orang tua untuk anak mereka yang telah tiada. Bersambung. 96. Chicago, Amerika Serikat. Suara berondongan peluru dari senjata api terdengar di sebuah gedung yang berada di area pelabuhan Chicago. Komando dan teriakan dari beberapa orang mewarnai kejadian tidak terduga yang tampak di area tersebut. Dalam remang malam, seolah bagai pasukan yang keluar dari bayangan, Rion dan anak buahnya dipantau muncul dan menghabisi setiap orang yang ada di sana. Katakan padaku di mana Elijah? Tanya Rion dengan wajah dan suara garang seraya menodongkan pistol di kepala salah satu pria yang baru saja ia tendang dengan keras karena melakukan perlawanan. Dia tidak ada di sini. Dia pergi sejak beberapa hari tidak tahu kemana, jawab pria tersebut dengan suara gemetar. Dor. Rion langsung menarik pelatuk dengan mudah dan menghabisi pria tersebut dalam hitungan detik. Ia menatap ke seluruh ruangan yang mana telah bergeletakan mayat para orang-orang yang tergabung dalam kelompok sindikat berketuakan Elijah. Tikus busuk sialan, berani sekali kau melarikan diri, umpat Rion. Tak ada ampun, empati, ataupun kelembutan di wajah Rion saat ini. Pria berdarah dingin yang siap mengambil nyawa siapapun, khususnya orang-orang yang bersangkutan dengan kematian putrinya bahkan jika orang itu hanya sekedar memanggil nama sang gadis. Kematian Rosetta benar-benar membuat Rion berubah menjadi iblis. Ini sudah perkumpulan kelima dari para sindikat-sindikat itu berada di beberapa kota. Dan ia akan terus memburunya. Rion, semua yang ada di sini telah bersih. Tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada petunjuk yang mengarahkan ke hal yang kita cari. Lapor Dante sebagai orang yang menemani Rion dalam perburuan kali ini. Rion hanya diam, melihat tangannya yang berlumuran darah setelah memukuli beberapa pria tadi. Begitu pula dengan pakaiannya, namun ia tidak peduli. Ponsel Rion bergetar, tanda sebuah telepon masuk. Ada apa, Lucas? Nada Rion sedikit berubah lebih ramah saat tahu kalau anaknya yang menelepon. Dad, aku sudah menemukan dan menangkap Elijah. Aku ada di Las Vegas. Berkat bantuan dari Uncle Leo, aku berhasil menemukannya. Aku berada di markas Uncle Leo, beritahu Lucas kepada sang ayah. Aku akan segera ke sana. Pastikan untuk tidak membuatnya nyaman bahkan untuk bernapas, perintah Rion. Tentu, Dad, jawab Lucas tanpa ragu. Rion mengakhiri panggilan dan memasukkan kembali ponselnya ke kantung. Ada apa? Tanya Dante. Lucas sudah menemukan Elijah. Mereka ada di tempat Leo, kita segera ke sana, jawab Rion. Dante langsung memerintahkan orang-orangnya untuk mundur dan pergi dari tempat ini. Menyuruh mereka bersiap pergi ke Las Vegas secepat mungkin. Rion dan Dante serta beberapa orang memilih menggunakan jet pribadinya agar lebih cepat sampai, dan membiarkan anak buah mereka menyusul sebisanya melalui jalur darat. Bersihkan dulu dirimu, kau akan membuat takut semua orang dengan darah-darah itu, suruh Dante yang menyerahkan satu handuk basah hangat dan satu kering agar Rion membersihkan tubuhnya yang terlihat jelas. Rion hanya mengikuti apa yang kakak iparnya katakan, tidak berniat berdebat karena Rion sedang berusaha menenangkan diri dari amarah yang membakar dadanya.
Mendengar nama Elijah saja sudah membuat Rion ingin langsung menghantamkan kepala pria brengsek itu sekeras mungkin ke lantai berkali-kali. Aku dengar kabar kalau teman Ross si Leonard dari Kanada itu juga memburu orang-orang sindikat di seluruh penjuru kota hingga luar negeri. Sepertinya dia bukan hanya sekedar teman baik Ross, kata Dante membayangkan ada orang selain Rion yang menggila di luar sana. Menyadarkannya kalau ada orang lain di luar keluarga yang peduli sebesar itu pada Rosetta. Dia pria yang kehilangan cintanya. Dunia tidak akan sama lagi untuk pria bernama Leonard itu, kata Rion, paham apa yang Leonard rasakan hingga memburu semua orang yang terlibat akan kematian Rosetta. Rion jadi memikirkan akan seperti apa masa depan Leonard setelah ini. Jelas kalau pria itu mencintai Rosetta luar biasa dalam. Dan Rion takut kalau Leonard akan hidup dalam bayangan Rosetta hingga akhir hayat. Itu bukan hal yang mudah, justru jalan yang penuh rasa kesepian luar biasa. Karena tidak ada yang lebih menyakitkan ketika ingat dan merindukan orang yang telah tiada. Tidak peduli betapa besar ingin bertemu, itu akan selalu menjadi hal yang mustahil. Bagi Rion itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Jika Leonard harus hidup seperti itu, Rion benar-benar akan mengasihaninya. Mungkin ia harus bicara berdua dengan Leonard suatu hari nanti, di mana keadaan mereka semua telah membaik dan menerima rasa kehilangan ini. Setelah 3 jam perjalanan yang terasa lama untuk Rion dan Dante, akhirnya mereka tiba di Las Vegas. Sesampainya di bandara, mereka langsung dijemput oleh orang-orang Leo untuk mengantarkan mereka ke markas teman baik Rion itu. Megahnya kota Las Vegas terasa seperti reruntuhan untuk Rion yang sedang tidak dapat melihat pemandangan indah dengan hati hancurnya. Keceriaan di luar dan jalanan dari orang-orang terasa asing untuk Rion, dan justru memaksanya kembali mengingat mendiang putri tercintanya. Ia tidak suka itu. Jika ia mengingat tentang Rosetta saat ini, maka Rion akan menjadi lemah. Dan Rion tidak bisa bersikap lemah sekarang, ia harus membalaskan dendam kematian putrinya atau hidup pria itu tidak akan pernah tenang. Tidak peduli jika ia berakhir di neraka atas semua nyawa yang ia ambil, baginya ia hanya ingin manusia-manusia laknat itu membayar apa yang telah mereka lakukan pada gadis tak berdosa itu. Dia ada di dalam, beritahu Leo langsung begitu melihat Rion turun dan mobil dan menyapanya singkat. Tunjukkan jalannya, pinta Rion. Mereka berjalan masuk ke ruang bawah tanah di area pergudangan yang merupakan milik dari Leo. Tidak akan ada yang pernah bisa mengganggu di wilayah Leo, bahkan polisi sekalipun. Pria itu adalah penguasa Las Vegas. Dan tidak akan pernah terusik atau mereka yang berani mengusik akan berakhir tak bernyawa tanpa diketahui. Dak, panggil Roderick. Kau ada di sini juga. Rion terkejut ketika melihat putra keduanya itu ada di tempat seperti ini. Ia kira Roderick akan tinggal di San Francisco bersama Lily dan Bianca. Dak, tahu alasannya, hanya itu jawaban dari Roderick. Namun benar, Rion tahu dengan jelas jawabannya. Roderick tidak akan pernah tinggal diam sama seperti yang lain, karena bagaimanapun juga Rosetta adalah adik kembarnya. Kehilangan kembaran sama saja seperti kehilangan setengah dari diri sendiri. Di mana tikus busuk itu? Tanya Rion. Di dalam, Lucas sedang menginterogasinya, jawab Roderick melihat ke ruangan dengan pintu besi di depan mereka. Rion melihat ke arah pintu dengan air muka tajam lalu melirik ke arah Roderick dan berkata, istirahatlah dan bersihkan tubuhmu. Dari sini biar ayahmu yang mengurus, good job. Roderick mengangguk. Jujur ia memang membutuhkan 2 hal itu setelah berhari-hari tidak tidur demi membantu Lucas memburu pria brengsek di dalam sana. Ia tidak ingin tumbang sebelum waktunya, karena itu Roderick akan menurut. Rion membuka pintu besi yang menghalangi antara dirinya dan orang di dalam. Hal pertama yang ia dengar adalah suara teriakan penuh kesakitan dari seseorang yang Rion cari sejak berhari-hari lalu. Di sanalah Elijah berada, pria yang telah menghancurkan hidup seorang gadis dan keluarganya. Rion mungkin dapat melupakan perbuatan Elijah dan ayahnya lakukan terhadap Lorenzo, tapi Rion tidak akan pernah lupa ataupun memaafkan apa yang mereka perbuat kepada putri semata wayang Rion itu. Rion dapat melihat kalau Lucas kini telah berlumuran darah setelah mencabuti satu demi satu kuku milik Elijah. Teriakan penuh kesakitan yang terdengar dari pria tersebut, rasanya belum membuat Rion puas. Dak, Lucas memanggil sang ayah saat melihat ayahnya berdiri diam menatap Elijah. Bersihkan tanganmu, jangan kotori dengan darah dari tikus busuk ini, suruh Rion, berjalan maju hingga ke hadapan Elijah. Sudah mendapat informasi dari dia? Tanyanya pada Lucas. Sudah, pria bernama Dennis Barnett dari pemerintahan yang menjadi dalang selama ini.
Dia juga yang memanipulasi virus komputer buatan Rosetta dan menggunakannya untuk menjatuhkan banyak perusahaan ternama jika tidak mau bekerja di bawah naungan dia. Jawab Lukas. Raya mengelap melepaskan sarung tangan kulit di tangan yang berlumuran darah dan membuangnya sembarangan. Beritahu ibumu soal ini, dia tahu apa yang harus dilakukan. Lalu keluar dan istirahat bersama Roderick, biar aku yang urus setelah ini, perintah Rion. Baik, jawab Lukas yang kemudian keluar dari ruangan. Lukas melebarkan matanya ketika ia mendengar suara pukulan keras dari dalam ruangan. Saat hendak melihat kembali ke dalam, Dante yang sejak tadi berdiri di depan pintu menahan Lukas untuk tidak masuk ke dalam. Lukas yang melihat air muka sang paman, langsung paham apa yang terjadi di dalam sana. Lukas segera mundur saat tahu kalau ada seorang ayah yang sedang melepaskan amarahnya pada pembunuh putrinya. Lukas hanya berharap kalau ayahnya dapat menguatkan hati ketika ia harus berhadapan dengan orang yang mengambil nyawa Rosetta. Bahkan kesedihan Lukas tidak dapat disandingkan dengan kesedihan ayahnya. Bersambung 97. Dante dan Leo yang bicara di luar tentang perburuan serta kelanjutan seperti apa setelah ini, langsung mengalihkan pandangan mereka ke arah ruangan di mana Rion berada ketika pintu tersebut terbuka. Lagi, pemandangan Rion dan Dara seolah menjadi hal biasa sejak perburuan dimulai. Dante mengernyitkan dahi saat mengakui kalau ia tidak suka melihat adik iparnya dalam kondisi seperti ini. Ia tahu kalau kematian Rosetta benar-benar memukul mental Rion. Tapi bukan berarti ia senang melihat adik iparnya tenggelam dalam kegelapan hati dan tangan yang penuh darah. Ini jauh lebih parah dibandingkan Rion sebelum bertemu dengan Lily dulu, di mana sejak bertemu Lily hanya kelembutan dan ketegasan yang terlihat. Namun sekarang, rasanya zaman di mana Rion dikenal sebagai hantu bawah tanah yang membunuh dalam bayangan justru berubah menjadi iblis haus darah. Akan tetap pikiran Dante berubah saat ia melihat air muka sendu menahan tangis terlihat di wajah Rion. Bagaimana Dante bisa melupakan kalau yang Rion hadapi di dalam ruangan adalah pembunuh putri semata wayang Rion, orang yang menghancurkan hubungan anak dan orang tua, putri dan ayahnya. Dante yakin kalau Rion masihlah menahan diri karena ia tidak ingin Elijah berakhir dengan kematian yang mudah. Leo, kuserahkan padamu, pinta Rion dengan suara bergetar. Akan kulakukan yang terbaik, tentu tanpa bius apapun untuknya, jawab Leo yang mengerti keinginan dari teman baiknya itu. Untuk sekarang kalian istirahatlah, kalian sangat membutuhkannya saat ini. Tenang saja, tidak akan ada yang bisa menyentuh kalian di wilayahku. Akan kuantarkan kalian ke tempat di mana kalian bisa istirahat dengan nyaman, sambungnya. Setelah itu Leo mengantarkan Rion dan yang lain menuju ke mansion miliknya, ingin agar mereka istirahat dengan benar setelah mengalami banyak peristiwa yang terjadi. Selain karena lelah untuk urusan fisik, Rion, Dante, Lukas, dan Roderick masihlah lelah dalam hal mental. Perburuan yang mereka lakukan terkadang membuat mereka berpikir kalau semua sia-sia, karena tetap saja Rosetta tidak akan hidup kembali. Namun ketika mengingat bagaimana manusia-manusia jahat itu memeralat Rosetta selama ini, yang mungkin terjadi juga pada banyak orang di luar sana tanpa ada yang tahu, membuat mereka kembali membulatkan tekad untuk membersihkan para kelompok dan biangnya. Rion memikirkan kembali tindakan yang ia lakukan pada Elijah di ruang interogasi tadi. Bagaimana seluruh emosi dan amarahnya ia keluarkan hingga membuat Elijah babak belur. Apa salah putriku sampai kau membunuhnya? Dia hanya gadis muda yang polos dan kau mengeksploitasi dan mencuci otaknya sampai seperti itu. Kau memisahkan dia dariku, dari keluarganya, bahkan iblis saja masih lebih terhormat dibandingkan kau dan ayahmu itu. Kenapa? Kenapa kau melakukan itu pada putriku? Apa salah putriku padamu? Apa salah putriku? Rion masih teringat bagaimana emosi dan kesedihan menguasai dirinya saat ia merengkuh kerah baju Elijah, dengan suara yang perlahan menghilang saat itu karena tak kuasa menahan air mata yang kembali lolos. Bayangan putri tercintanya di bawah hujan dalam gang sempit, tubuh dingin dengan jantung yang tidak lagi berdetak, benar-benar seperti mimpi buruk nan panjang untuk Rion. Setelah istirahat yang cukup, mereka kembali memutuskan untuk melakukan hal selanjutnya. Target mereka kini menjadi satu orang, Dennis Barnett, salah satu anggota senat di pemerintahan yang jelas telah diketahui sebagai dalang dari semua kekacauan. Pria bernama Dennis Barnett ternyata banyak melakukan hal ilegal selama bertahun-tahun. Dia bekerja sama dengan kelompok yang memiliki banyak kuasa, tapi belum diketahui siapa saja mereka. Dugaanku adalah para kaum elit yang sejak dulu memiliki ambisi untuk menguasai dunia dalam aturan mereka.
Beritahu Lily lewat telepon milik Rion dengan loudspeaker yang menyala. Jika aku meminta untuk memberikannya teror sebelum kita sampai ke tempatnya berada untuk menghabisinya, apakah kau bisa, Love? Tanya Rion. Tentu, aku sudah mengumpulkan semua bukti-bukti kejahatan dan juga aib yang ia tutupi. Aku akan menyebarkannya di seluruh media sosial, billboard, internet, dan lainnya. Dan juga ancaman pembunuhan yang akan kusebar di semua jejaring miliknya hingga ponsel pribadinya. Itu akan membuat teror sampai ia kehilangan ketenangannya, jawab Lily. Good, lakukan. Kami akan bersiap dari sini dan memutus semua relasi miliknya. Akan kupastikan tidak akan ada orang yang berani menolong. Aku akan mengumpulkan para aliansi bawah tanah untuk menghabisi para kelompok laknat ini, kata Rion tegas. Tetaplah jaga dirimu, jangan lupa istirahat dan makan. Sampaikan terima kasihku pada Jacob karena sudah membantu menemukan semua kediaman para sindikat ini, sambung Rion dengan nada lebih lembut. Kau juga jaga dirimu baik-baik. Aku akan marah kalau kau sampai kembali dalam keadaan buruk, kata Lily. Aku akan segera kembali bersama yang lain, jawab Rion. Panggilan berakhir setelah itu, Rion menatap mereka semua yang mendengarkan sejak tadi. Walau tidak banyak respon dari mereka karena sepertinya hanyut dalam pikiran masing-masing untuk melakukan aksi selanjutnya dengan mulus. Dat, panggil Lukas. Ya, sahut Rion. Leonard akan bergabung dengan kita untuk menjatuhkan pria bernama Dennis ini. Leonard memiliki kenalan di pemerintahan Amerika dan akan menggunakan orang itu untuk mencari informasi sampai kita mengeksekusi Dennis Barnett, beritahu Lukas. Sebelum itu suruh dia menemuiku. Katakan aku ingin bicara padanya, ucap Rion tanda ada niat buruk sedikit pun kepada Leonard. Akan kusampaikan. Lukas sepertinya tahu apa yang ingin ayahnya itu lakukan kepada Leonard. Tidak lain hanya sekedar bicara empat mata, yang mana pastilah membicarakan masalah Rosetta. Dat, Uncle, panggil Roderick. Kedua pria yang disebut namanya itu menoleh ke arah Roderick, bertanya-tanya apa yang ingin pria tersebut katakan. Maukah kalian bicara dengan Arthur saat kita pulang nanti? Tanya Roderick yang telah memasang wajah sendu. Ada apa dengan Arthur? Dante berbalik tanya. Semalam aku menelepon Mom, dan Mom mengatakan kalau Arthur berubah 180 derajat. Arthur hanya diam saja sepanjang waktu dan hanya bergerak jika diminta. Terkadang Mom dan Auntie melihat Arthur menangis diam-diam. Beritahu Roderick tentang kakak sepupunya yang saat ini menjaga Lily dan Bianca serta kedua adik perempuannya di San Francisco. Begitu ya, Dante paham apa yang terjadi pada Arthur hingga sampai seperti itu. Kematian Rosetta sepertinya paling membekas pada Arthur di antara para kakak-kakak gadis itu, mengingat Arthur begitu dekat dengan Rosetta sejak kecil. Rion pun paham dengan perubahan sikap dari keponakannya itu. Sejak Rosetta menghilang, Arthur begitu gencar mencari Rosetta tanpa henti, tidak pernah menyerah. Kakak tertua di antara adik-adiknya, yang paling dekat dengan Rosetta, dan orang pertama yang menemukan Rosetta di gang itu. Kabar baik yang ingin sekali Arthur dengar selama bertahun-tahun justru membawa pria itu ke dalam jurang kehilangan yang mendalam. Hal yang terjadi pada Arthur hanya waktu yang dapat menyembuhkan. Begitu pula dengan Rion serta yang lain. Jika bukan karena ajang balas dendam ini, mungkin Rion dan yang lain pun akan seperti Arthur, tenggelam dalam rasa kehilangan tak berujung. Aksi mereka ini sebenarnya hanyalah kedok agar mereka tetap sibuk sehingga mereka tidak mengingat Rosetta. Jika tidak, mereka akan berada di titik terendah dalam hidup. Karena kehilangan orang yang disayang secara mendadak adalah hal paling menyakitkan dan tidak ada obatnya. Bersambung 98. Dunia gempar dengan kabar yang sedang beredar saat ini, di mana pemerintahan tidak lagi dipercaya oleh masyarakat awam ketika kebenaran yang terkubur lama terungkap ke publik. Lily melakukan segala usaha bersama dengan Jacob untuk menyebarkan informasi dan bukti-bukti rekaman di berbagai platform seperti media sosial, billboard, media televisi, dan segala jenis media yang dapat membuat masyarakat melihat keburukan dan kebobrokan dari pemerintah yang mereka percayai selama ini. Rion dan Dante semakin memperkeruh keadaan dengan mengeksploitasi media massa dengan mengangkat berita tentang pemerintahan ini. Tentu hal yang sedang banyak dibicarakan akan menjadi makanan lezat untuk para media mencari informasi yang akan membuat masyarakat semakin menggila akan kebenaran yang ada. Amerika jungkir balik hanya dalam waktu 1 minggu. Bukti-bukti rekaman para orang pemerintahan yang melakukan hal ilegal mulai dari kekerasan, pemerasan, suap, bermain wanita, hingga penjualan manusia, menjadi skandal terbesar di abad ini.
Masyarakat seluruhnya berdemo untuk melengsarkan dan menghukum para pejabat-pejabat yang berulah. Sepertinya Dennis benar-benar murka dengan dia yang menjadi tokoh utama dalam kabar yang beredar saat ini. Wajahnya terpampang dengan sangat jelas untuk kasus kekerasan sampai penjualan manusia, kata Rion yang saat ini melihat televisi untuk menyaksikan berita tentang pria bernama Dennis dan orang-orangnya di pemerintahan. Yang paling membuat masyarakat marah adalah tentang penyebaran wabah virus beberapa tahun lalu hingga seluruh dunia lumpuh, ternyata ulah Dennis dan orang-orang gila kekuasaan itu. Orang sinting, cibir Lukas. Kita akan bergerak malam ini. Hari ini akan menjadi akhir dari perburuan kita. Semua bersiap, sebentar lagi kita akan pergi ke Washington, beritahu Rion dengan wajah serius. Yang lain sudah bersiap, kita hanya perlu berangkat saja. Senjata juga sudah ada di mobil. Kita bergerak saat malam untuk eksekusi. Dan tenang saja, semua senjata kita memakai peredam suara, jadi tidak akan menarik perhatian sekitar. Kata Dante yang telah siap seluruhnya bahkan sebelum Rion menurunkan perintah. Lily akan mengurus untuk CCTV dan hal lainnya yang berkaitan dengan nanti malam. Leonard akan melakukan eksekusi untuk orang-orang lainnya, ia bahkan menyewa pembunuh bayaran dan juga sniper untuk eksekusi ini, ucap Rion. Terkejut ketika teman Rosetta tersebut lebih mengerikan dibanding yang Rion pikirkan. Semua persiapan telah selesai. Rion dan yang lain telah bergerak untuk melakukan tujuan akhir mereka. Malam ini akan ada banyak pembantaian di tanah Amerika. Eksekusi untuk mereka yang telah memakan darah dan nyawa manusia lainnya tanpa ada rasa bersalah. Selama perjalanan menuju ke persembunyian Dennis, tidak ada yang bicara. Mereka terlalu fokus atau mungkin berusaha menguatkan hati kalau setelah eksekusi malam ini, mereka harus kembali ke kehidupan normal. Di mana mereka semua harus menerima rasa kehilangan Rosetta selamanya. Mereka mendapatkan kabar dari Leonard yang telah bergerak terlebih dahulu bahwa pria itu sudah menumbangkan beberapa orang pemerintahan yang termasuk dalam orang-orang Dennis. Leonard hanya melakukan pemantauan, dan sisanya orang-orang yang pria itu bayar untuk melakukan eksekusi. Rion kini memandangi bangunan di depan sana, villa pribadi yang berada di luar jangkauan pemukiman. Pikiran Rion kini seolah kosong untuk sesaat, mengingat kalau ia telah sampai pada tujuan akhir atas kekacauan yang terjadi. "You oke?" tanya Dante yang mendapati Rion setengah melamun. "Setelah aku membunuh bajingan itu, apa yang harus kulakukan selanjutnya?" tanya Rion, seolah jika ia mengakhiri hal ini yang menunggu Rion hanya kehampaan. "Lanjutkan hidup." Ross bekerja keras untuk memulihkan semuanya, untuk keluarganya, kan? Karena itu, kau, aku, dan kita semua harus tetap melanjutkan hidup untuk Ross, jawab Dante. "Kau benar," setuju Rion, kemudian mengambil napas panjang dan memeriksa pistol di tangan. "Kita bergerak sekarang," sambungnya. Dante yang mendengar itu langsung memberikan perintah dari earphone Bluetooth di telinga. Lily pun telah memberikan lampu hijau kalau mereka dapat melakukan aksinya. Semua sudah di bawah kendali wanita itu, tidak akan pernah ditemukan bukti tentang pembantaian yang terjadi malam ini. Baik di pihak Rion maupun di pihak Leonard. Lukas dan Arthur telah bergerak di garis depan, menembaki satu demi satu penjaga YMG depan villa. Hanya fokus dan intimidasi yang tergambar di wajah mereka, seolah mereka mematikan semua emosi dan empati hanya agar mereka dapat maju tanpa penyesalan. Rion dan Dante justru bergerak lebih mudah, mungkin karena sudah terbiasa dengan hal seperti ini sejak muda. Mereka benar-benar seperti hantu yang bergerak dalam bayangan malam. Cepat dan langsung mengambil nyawa sekitar bahkan ketika musuh belum sempat sadar akan keberadaan mereka. Bagian luar bersih seketika, hanya para manusia yang bergeletakan di halaman seperti sampah. Ketika mereka menginjakan kaki ke dalam villa, di sana pria bernama Dennis berada. Wajah pria itu penuh ketakutan dan hanya mampu berdiri di belakang 3 bodyguard miliknya. Lily melakukan hal hebat dengan menebarkan teror untuk Dennis sehingga pria itu kehilangan ketenangannya seperti orang tidak waras. "Berhenti, apa mau kalian? Jika kalian mau uang aku bisa memberi sebanyak apapun yang kalian mau," serunya dengan nada panik. Rion dan yang lain menatap 3 pria yang menodongkan pistol ke arah mereka. "Jangan ada yang bergerak," perintah Dante kepada Lukas dan Arthur di belakang dirinya dan Rion. Lukas dan Arthur mengangguk, namun tetap waspada dan siap menarik pelatuk di pistol kapan saja. "Dante," panggil Rion. Dengan gerakan yang luar biasa cepat, Rion dan Dante berlari ke dua arah berbeda seraya menembak ke 3 bodyguard milik Dennis.
Dennis yang ketakutan berusaha lari, namun Rion telah berdiri di jalur pelariannya hingga membuat pria itu terduduk di lantai karena panik. "Apa maumu? Aku tidak kenal kau. Jika kau butuh uang aku akan memberikan sebanyak yang kau mau," seru Dennis, tampak sangat memalukan. Dengan keras Rion menendang wajah Dennis. Ia menarik kerah baju pria itu dan memandang murka pria yang menjadi dalang kematian putrinya. Siapa kau?" tanya Dennis. "Benar-benar hanya pria berotak udang. Selain uang dan kuasa kurasa kau tidak punya apa-apa lagi. Memalukan kalau lawanku hanya orang tolol sepertimu. Hanya karena uang kau bisa melakukan semua yang kau inginkan. Kau tanya siapa aku? Aku ayah yang putrinya kau habisi. Di sini aku akan menuntut balas atas kematiannya," jawab Rion yang kemudian melayangkan tinjunya ke wajah Dennis. Rion benar-benar tidak ada kata ampun lagi. Ia terus memukuli pria itu tanpa henti. Hingga ketika Rion puas akan pukulannya, dengan keras Rion menginjak kemaluan Dennis. Teriakan hebat penuh kesakitan terdengar memenuhi villa. Namun tak ada yang peduli akan teriakan itu. Tidak ada kasihan untuk Dennis dari orang-orang di sana. "Tidak hanya membunuh putriku, kau juga membunuh banyak nyawa manusia di dunia dengan wabah yang dibuat olehmu dan orang-orang gila kekuasaan itu. Manusia seperti kalian lebih rendah dari binatang," tukas Rion penuh kebencian. Dante yang lain hanya melihat, membiarkan Rion mengambil alih hal yang ingin ia lakukan. Rion mengeluarkan pistolnya, lalu menembak kaki Dennis satu demi satu. Lagi, ia tidak peduli dengan teriakan kesakitan Dennis. Karena yang pria brengsek itu rasakan tidak sebanding dengan nyawa dan rasa kehilangan Rion serta orang-orang yang menjadi korban di luar sana. Mata Dennis melebar ketika ia melihat pistol tepat berada di wajahnya. Tanda kalau ini akan menjadi akhir baginya. Dan benar, Rion menarik pelatuk senjata api di tangan. Ia mengakhiri tujuan akhirnya datang malam ini. Eksekusi telah selesai. Ia hanya menatap mayat Dennis dengan pandangan jijik, lalu berjalan meninggalkan tempat itu. "Pastikan tidak ada barang bukti yang tertinggal. Sarung tangan kumpulkan dan bakar di tempat yang jauh nanti," perintah Rion. Mereka semua mengerti dan kembali ke mobil masing-masing. Perburuan mereka telah selesai. Kini Rion hanya akan membuat Amerika semakin terguncang dengan berita yang akan terdengar mengenai kematian para anggota pemerintahan. Lorenzo telah berhasil membalaskan dendam atas kematian anggota keluarga mereka malam itu, dan menjadi awal untuk mereka menerima kenyataan menjadi sebuah kebiasaan setelahnya. Bersambung 99. Baik Rion serta keluarga, ataupun Leonard kini hanya menyaksikan memudarnya kekacauan yang memakan waktu berbulan-bulan hingga Amerika bisa tenang kembali. Kematian para anggota pemerintahan benar-benar menggemparkan benua Paman Sam tersebut. Hingga berbagai ahli diturunkan untuk dapat menemukan pembunuh orang-orang pemerintahan tersebut. Hingga banyak berkesimpulan bahwa pembunuhan yang terjadi bukan hanya dilakukan 1-2 orang. Namun tidak ada dari mereka yang menemukan pelaku para pembunuh orang-orang penting tersebut. Huru-hara terjadi di masyarakat, sebagian mendukung anggota pemerintahan itu terbunuh dan menganggap mereka adalah pahlawan. Namun sebagian mengecam bahwa perbuatan para pembunuh adalah kelakuan yang biadab. Tentu itu berasal dari suara orang-orang dengan kuasa tinggi, yang tidak merasakan kekacauan yang dibuat oleh orang-orang tersebut. Pembantaian malam itu akan tertulis dalam sejarah. Entah akan menjadi sisi yang baik atau yang buruk, tergantung mereka yang memahaminya, ucap Dante, di mana ia dan Rion sedang berkumpul di ruang tengah. "Aku tidak peduli, yang pasti mereka pantas mendapatkannya. Akan lebih baik kalau mereka mendapat siksaan yang lebih parah lagi," tukas Rion. "Bukannya Leonard akan datang hari ini? Sudah hampir malam, kenapa belum datang juga?" tanya Dante, melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 6 sore. "Dia berada di makam Rosetta. Lucas sedang menjemputnya," jawab Rion dengan nada getir. "Seharian." Dante terkejut dengan pria Kanada tersebut. Bagaimana bisa Leonard berada di pemakaman sejak siang tadi? Mungkin untuk banyak orang hal itu terkesan tidak biasa, bahkan mungkin menganggapnya gila. Namun bagi Rion ia dapat paham dengan pasti apa yang Leonard rasakan, karena Rion bisa jadi akan seperti itu juga jika istri tercintanya telah tiada. Ketika seseorang telah menemukan orang yang dicintai melebihi apapun lalu kehilangan orang tersebut untuk selamanya, maka dunia yang ia lihat tidak akan lagi sama. Seolah waktu berhenti bersamaan dengan terakhir kali melihat yang dicinta pergi. Dunia Leonard kini hanya ada dirinya, dan kenangan dengan Rosetta. Selebihnya ia hanya akan menjalani hidup karena sudah seharusnya. Langkah dari pintu masuk membuat Dante dan Rion menoleh.
Ia mendapati Lukas datang bersama Leonard. "Maaf membuat Anda menunggu lama," kata Leonard sopan. "Tidak masalah, duduklah," jawab Rion. "Di mana Mom dan Rod?" tanya Luka yang ikut duduk di antara mereka. "Mereka sedang mengunjungi kakekmu di restorannya," jawab Rion santai. Setidaknya merasa lebih tenang karena istri dan anak-anaknya sudah mulai dapat menerima kepergian Rosetta, walau hati masih berat. "Kudengar kau akan kembali ke Toronto lusa nanti?" tanya Dante pada Leonard. "Benar, aku akan kembali bekerja dan mengunjungi orang tuaku di Quebec," jawab Leonard. "Datanglah ke sini setiap kali kau mengunjungi putriku. Rumah ini terbuka untukmu, jangan sungkan. Kau sudah banyak membantu dan menemani putriku saat kami tidak bisa." "Terima kasih," kata Rion. "Aku hanya melakukan yang aku bisa untuk temanku," ucap Leonard dengan pandangan turun. Tampak sedih ketika kunjungan dirinya ke San Francisco mulai sekarang adalah kunjungan ke tempat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Aku bicara sebagai ayah dari Rosetta. Lupakan Rosetta dan mulailah hidup baru. Temukan perempuan yang bisa menggantikannya di hatimu, tapi jangan melihat bayangan putriku di wanita yang akan kau habiskan waktunya bersamamu nanti. Jangan tenggelam dalam perasaan kehilangan terlalu lama, kau masih muda dan masih dapat bertemu banyak orang terutama perempuan. Karena itu teruslah melihat ke depan dan lupakan putriku," pinta Rion, tak ingin melihat Leonard justru terus dalam bayangan Rosetta seumur hidup. "Aku berjanji akan hidup dengan baik, tapi sepertinya aku tidak bisa janji untuk melupakan putri Anda. Aku tidak lagi bisa melihat perempuan seperti aku melihat Rosetta. Aku tahu tidak baik terus hidup dalam bayangan orang yang telah tiada. Tapi aku akan membawa Rosetta dalam ingatanku hingga akhir. Aku hanya ingin mencintai satu orang seumur hidupku, dan aku sudah menemukannya. Walau Tuhan tidak mengizinkanku bersama dengannya di kehidupan ini, Rosetta tetap menjadi satu-satunya perempuan yang aku cintai," kata Leonard dengan nada sopan. "Aku merasa terhormat karena putriku dicintai sedalam itu oleh pria baik sepertimu. Berjanjilah kau harus menjaga dirimu dengan baik. Sebagai ayah Rosetta aku sungguh mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena selalu ada untuk putriku. Terima kasih karena sudah mencintainya dan menjaganya saat aku tidak bisa," ucap Rion penuh penghormatan. "Terima kasih juga karena telah membawa Rosetta ke dunia ini. Dengan begitu aku tahu seperti apa mencintai seseorang dengan tulus dan juga arti dari sebuah keluarga," ucap Leonard dengan senyum kecil di wajah. "Selain sebagai rekan kerja dan aliansi perusahaan, aku ingin hubungan kita lebih dari itu. Jika kau dapat menjadi teman baik adikku, maka berteman baiklah juga denganku. Setidaknya aku memiliki seseorang yang dapat diajak bicara tentang Ross sebagai kau yang banyak tahu tentangnya," kata Lukas. Tidak ingin kalau hubungan mereka dengan Leonard kaku setelah apa yang Leonard lakukan selama ini. "Tentu," jawab Leonard tidak keberatan sekalipun. "Aku berjanji setiap tahun akan datang ke sini setelah mengunjungi Rosetta," janjinya. "Rumah Lorenzo akan selalu terbuka untuk menyambutmu," kata Lukas. Semua kembali ke aktivitas masing-masing setelah yang terjadi. Mereka menyibukkan diri dengan pekerjaan, keluarga, dan hal-hal baik. Waktu menjadi satu-satunya obat untuk mereka yang ditinggalkan. Tentu yang hidup harus tetap dapat melangkah maju, tidak boleh berhenti hanya karena kepergian seseorang. Musim terus berganti, hari menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun menjadi dekade, dekade terus bertambah. Kehidupan berlanjut seperti seharusnya tanpa jeda. Walau tampaknya ada seseorang yang waktu terbaik dalam hidupnya telah berhenti di masa lalu untuk waktu sangat lama. Janji yang Leonard ucapkan kepada Lukas dan Rion kala itu, selalu dilakukan dengan baik oleh pria tersebut. Ia tidak pernah tidak datang ke makam Rosetta 1 tahun pun, hingga rambut pria itu memutih sempurna, sampai kerutan terlukis di wajah. Leonard tetap mengunjungi cintanya, hingga tubuh tak lagi mampu untuk bergerak. Dalam musim panas yang disukai oleh kekasih hati, Leonard terbaring di tempat tidur bersama figura dari perempuan yang ia cintai. Senyum mereka di wajah saat akhirnya waktu memberinya kesempatan agar Leonard dapat bertemu dengan Rosetta yang telah mendahuluinya puluhan tahun lalu. Netra coklat yang telah rabun itu perlahan menutup bersamaan dengan satu kata yang keluar dari mulutnya. "Rosie." Selama puluhan tahun Leonard terus berdoa kepada Tuhan setiap hari, setiap ia menutup mata saat hendak tidur. Berharap kalau ia diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan Rosetta. Ia tidak pernah meminta hal lain hingga kematian melamar Leonard kecuali ia dapat bertemu dengan pujaan hatinya. Leonard tidur dalam damai,
dengan harapan yang masih sama seperti harapan keluarga Rosetta yang semua telah nyaris mendahului Leonard ke surga. Dear God, jika kau memang ada, tolonglah kabulkan doa yang telah aku panjatkan selama puluhan tahun ini. Izinkan aku bertemu kembali dengan perempuan yang aku cintai sekali lagi. Izinkan aku mencintainya dan mengungkapkan cinta yang belum sempat aku ucapkan. Oh, kau yang memiliki kuasa atas ketidakmungkinan, izinkan aku melihat Rosiku dengan senyum penuh rona seperti hari itu. Hari di mana aku jatuh cinta padanya. Tamat. Alhamdulillah ya kan kawan, selesai sudah nih kisah Mbak Ros. Makasih ya mau nemenin Mimin ikut kisah ini. Doa Mimin semoga semua sehat dan bahagia selalu. Terkhusus untuk autor Archie Morarty. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.